Tembaga adalah salah satu logam yang telah digunakan manusia selama ribuan tahun, sejak zaman kuno hingga era modern. Penggalian arkeologi di seluruh dunia telah menemukan bejana tembaga, peralatan, senjata dan perhiasan yang berusia setidaknya 10.000 tahun. Dalam kehidupan sehari-hari kita, tembaga memiliki peran sangat vital dalam berbagai aplikasi teknologi. Kelebihan fisik dan kimiawi tembaga menjadikannya bahan yang tak tergantikan dalam berbagai sektor. Dalam aplikasi elektronik dan listrik, tembaga menjadi konduktor listrik yang sangat baik. Kabel listrik di seluruh dunia menggunakan tembaga karena memiliki resistensi yang rendah dan efisiensi tinggi dalam menghantarkan listrik. Selain itu, dalam dunia konstruksi, tembaga juga digunakan sebagai perpipaan dan plumbing karena tembaga sangat tahan terhadap korosi dan memiliki sifat antimikroba. Tembaga juga aman untuk digunakan dalam sistem air minum karena tidak bereaksi dengan air. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan tembaga mulai dari tambang hingga menjadi tembaga yang kita kenal. Pada 2003, negara yang menjadi penghasil tembaga terbesar di dunia adalah Chili, dengan produksi mencapai 5 juta metrik ton, dan disusul oleh Peru dengan produksi mencapai 2,6 juta metrik ton. Tembaga adalah salah satu bahan tambang yang tidak mungkin ditemukan dalam bentuk bongkahan. Hal ini karena logam yang cukup reaktif dan mudah bereaksi dengan unsur lain di lingkungan, terutama oksigen dan belerang. Unsur kimia tembaga disimbolkan dengan Cu yang berasal dari bahasa Latin cuprum. Dalam tambang tembaga seperti ini, biasanya tembaga masih tercampur dengan batu, besi, dan belerang. Sehingga untuk memulai proses penambangannya, dimulai dengan menambang batu yang mengandung tembaga. Pertama, seorang pekerja akan mengebor lubang besar yang akan digunakan untuk memasukkan bahan peledak. Kedalaman bor ini dapat mencapai hingga 15 meter dengan 130 lubang untuk sekali blasting. Setelah semua lubang diisi dengan bahan peledak, pekerja akan mengambil jarak yang aman untuk mengaktifkan detonator. Dalam hitungan milidetik, gunung batu akan berubah menjadi puing batu, dan kemudian skop ekskavator besar mengambil puingan ini untuk dibawa ke truk yang akan membawanya ke pabrik pengolahan. Batuan ini mengandung kurang dari setengah dari 1% tembaga. Maka proses utama penambangan ini adalah mengekstraksi tembaga dari bebatuan. Proses ekstraksi ini melibatkan banyak teknik. Teknik ekstraksi ini tergantung pada apakah biji tersebut berbahan dasar oksida besi atau berbahan dasar sulfida. Teknik pertama dalam ekstraksi tembaga yang mengandung biji oksida, mereka akan menumpuk batu tersebut di area leaching yang telah disiapkan secara khusus. Mereka akan mengaliri batu tersebut dengan larutan asam sulfat encer. Selama berbulan-bulan, larutan tersebut meresap dan melarutkan tembaga. Larutan tembaga kemudian dialirkan ke kolam. Berikutnya, sebuah pompa mentransfer larutan ini ke pabrik produksi. Pada saluran ini, larutan tembaga berikat dengan zat organik dan mengapung di atas. Mereka kemudian menambahkan larutan asam yang meningkatkan konsentrasi tembaga dan menjadikannya konduktif listrik.
Selanjutnya, pekerja memindahkan larutan tembaga ke serangkaian tangki yang berisi lembaran awal tembaga murni yang disebut dengan katoda. Serangkaian tangki ini kemudian akan dialiri listrik yang akan membuat tembaga ini berpindah dan menempel pada katoda. Pada awalnya, katoda sangat tipis. Namun dalam jangka waktu 10 hari, mereka akan menjadi tebal secara signifikan. Tebalnya sekarang kira-kira 1 inci. Dalam masing-masing katoda memiliki berat sekitar 125 kg. Sementara kemurnian tembaganya mencapai 99,99%. Kemurnian ini sangat penting jika tembaga akan diolah menjadi produk listrik. Sementara itu, untuk teknik ekstraksi tembaga yang bercampur dengan batuan sulfida akan lebih panjang dan sulit. Proses ini dimulai dengan drum besar yang disebut dengan SAG mill. Bola gerinda baja yang berada di dalamnya akan menghancurkan batu basah hingga menjadi berkeping-keping. Saat batuan ini keluar dari SAG mill, mereka akan jatuh ke conveyor berlubang, di mana batu-batuan ini akan disaring sesuai dengan ukurannya. Batuan yang lebih kecil dapat berlanjut ke proses selanjutnya. Sementara batuan yang lebih besar berputar kembali di SAG mill untuk putaran berikutnya. Setelah semua batu sudah cukup halus digiling, pekerja kemudian menambahkan bahan kimia yang melapisi partikel tembaga dan mencampurkannya menjadi zat berbusa. Bubur ini berikutnya akan dialirkan ke tangki flotasi. Ledakan udara yang terjadi menciptakan gelembung yang melekat pada mineral tembaga yang dilapisi secara kimia. Gelembung tersebut membawa mineral ke bagian atas tangki dan meluap keluar dari tangki. Setelah menyaring luapan ini, mereka akan mendapatkan konsentrat tembaga yang mengandung sekitar 25 hingga 30% tembaga. Berikutnya, konsentrat ini akan diangkut dan dipindahkan menuju fasilitas peleburan. Sebelum dipanaskan, konsentrat tembaga ini akan ditambahkan dengan pasir silika. Pasir silika dikenal sebagai flux. Flux akan berfungsi sebagai bahan pemurni saat konsentrat dileburkan. Dalam panas yang hebat dari tungku, pasir silika meleleh membentuk terak yang menyerap besi dan mineral lain yang tidak diinginkan. Teraknya akan mengapung, sementara tembaga akan tenggelam. Pada peleburan pertama, tembaga ini memiliki kemurnian sekitar 60%. Kemudian tembaga akan dimasukkan ke dalam tungku kedua, di mana kandungan tembaganya ditingkatkan menjadi 98%. Setelah ini, tembaga dapat didinginkan menjadi lembaran atau batangan tembaga yang akan digunakan sebagai bahan dasar untuk pabrik lain yang akan mengolahnya menjadi produk jadi. Emas adalah logam mulia yang telah memikat manusia selama ribuan tahun dan memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan modern. Mulai dari perhiasan mewah hingga komponen penting dalam teknologi canggih, emas memiliki nilai yang tidak tergantikan.
Namun, proses menghasilkan emas dari tambang hingga menjadi batangan tidaklah sesederhana yang mungkin kalian bayangkan. Pada masa kejayaan demam emas, banyak orang turun ke sungai untuk mendulang atau menyaring emas di aliran sungai untuk mendapatkan bongkahan emas. Namun kini, emas tidak lagi mudah diperoleh, karena butiran emas yang ada di permukaan sungai seringkali dalam bentuk mikroskopis yang tak terlihat oleh mata telanjang. Sehingga kebanyakan emas yang diperoleh di pasaran berasal dari kegiatan penambangan berskala besar yang melibatkan banyak pria dan wanita berbakat, peralatan penggerak tanah yang besar, dan proses yang sangat canggih. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk menelusuri setiap tahap dalam siklus kehidupan tambang emas modern, meliputi eksplorasi, perencanaan tambang, penambangan dan pengolahan hingga reklamasi. Proses penambangan emas dimulai dengan eksplorasi untuk menemukan deposit emas yang potensial. Ahli geologi yang mempelajari batuan dan struktur bumi memainkan peran utama dalam tahapan ini. Mereka akan menganalisis formasi geologi untuk menemukan tanda-tanda keberadaan emas. Dengan menggunakan teknologi seperti geofisika dan geokimia, mereka membuat peta yang menunjukkan potensi lokasi deposit emas. Setelah lokasi teridentifikasi, pengeboran dilakukan untuk mengambil sampel batuan. Data dari sampel ini digunakan untuk membangun model 3 dimensi dari tubuh biji yang menunjukkan area dengan konsentrasi emas tertinggi. Model ini menjadi dasar untuk merencanakan tambang secara efisien. Proses berikutnya, perencanaan tambang, yaitu proses kompleks yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Setiap aspek diperhitungkan secara rinci, mulai dari biaya hingga dampak lingkungan. Pada tahapan ini, informasi lingkungan dasar dikumpulkan untuk menilai dampak potensial dari operasi tambang dan menyusun rencana reklamasi. Selain itu, perusahaan tambang menjalin komunikasi dengan komunitas lokal untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan. Sebelum tambang dapat beroperasi, mereka harus memiliki izin yang mencakup seluruh aspek operasional dari otoritas terkait. Setelah tahapan perencanaan selesai, proses penambangan dimulai. Batuan yang mengandung emas yang disebut dengan biji diledakkan dengan pola tertentu menggunakan bahan peledak seperti amonium nitrat dan bahan bakar minyak ANFO. Ribuan ton batuan yang telah diledakkan kemudian diangkut menggunakan truk besar yang mampu membawa hingga 240 ton material dalam sekali jalan. Material yang diangkut akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu biji berkadar tinggi dan biji berkadar rendah. Biji berkadar rendah
ditempatkan di atas bantalan pelindian, di mana larutan sianida lemah diteteskan untuk melarutkan emas. Larutan emas kemudian dikumpulkan dan diproses lebih lanjut untuk mengekstrasi emas murni. Sebaliknya, biji berkadar tinggi akan dikirim ke pabrik untuk dihancurkan menjadi pasir halus dan diproses melalui metode yang lebih canggih, seperti pemanggangan atau autoklaf untuk menghilangkan mineral pengotor sebelum emas dapat diekstrasi. Pada tahapan akhir pengolahan, emas yang telah diekstrasi dilebur dalam tungku bersuhu tinggi hingga mencapai 1148 derajat Celcius. Emas cair kemudian dicetak menjadi batangan kasar yang disebut dengan door bars. Batangan ini biasanya mengandung sekitar 85% emas dan 15% perak, yang kemudian dikirim ke kilang untuk dimurnikan menjadi emas murni. Reklamasi merupakan tahap terakhir dalam siklus kehidupan tambang. Area yang telah ditambang akan dipulihkan kembali dengan kondisi alami atau mendekati kondisi semula. Proses ini melibatkan penanaman kembali vegetasi lokal dan pemulihan ekosistem. Jika sebuah tambang emas dapat melakukan reklamasi dengan efektif, lokasi bekas tambang dapat kembali menjadi habitat bagi flora dan fauna, sehingga warisan lingkungan tetap terjaga. Perlu kalian tahu, sekitar 70% emas yang diproduksi digunakan untuk perhiasan. Sementara 11% dimanfaatkan dalam industri, termasuk kedokteran gigi dan elektronik. Sisanya 13% digunakan untuk investasi dalam bentuk batangan dan koin. Dalam dunia teknologi, emas adalah komponen penting dalam perangkat elektronik seperti ponsel, komputer, dan televisi layar datar. Tanpa emas, keandalan dan efisiensi perangkat ini akan jauh berkurang. Besi dan baja adalah bahan yang sangat penting dalam kehidupan modern. Mereka adalah tulang punggung infrastruktur dan teknologi yang digunakan dalam hampir semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari konstruksi bangunan, peralatan, otomotif hingga elektronik dan mode transportasi. Selain itu, fakta menarik tentang besi dan baja adalah mereka 100% dapat didaur ulang dan merupakan bahan yang paling banyak didaur ulang di planet ini. Lebih dari 70% baja global didaur ulang dan digunakan kembali tanpa mengurangi kualitas dan ketahanannya.
Daur ulang ini dapat dilakukan untuk semua jenis besi dan baja, bahkan banyak yang telah berkarat dan dibuat 150 tahun yang lalu, masih dapat didaur ulang dan digunakan dalam produk dan peralatan baru. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan besi dan baja di pabrik modern. Besi dan baja merupakan dua material yang berasal dari bahan yang sama, yaitu logam. Namun baja adalah besi yang memiliki kandungan karbon yang lebih banyak antara 0,2 hingga 2,1%. Kandungan karbon dalam baja menentukan sifat-sifatnya. Baja dengan kandungan karbon rendah memiliki sifat yang mirip dengan besi murni, yaitu lunak dan dapat ditempa. Baja dengan kandungan karbon tinggi memiliki sifat yang lebih keras dan kuat, tetapi juga lebih rapuh. Proses awal pembuatan besi dan baja dibagi menjadi dua, di mana bahan baku besi yang diperoleh dari alam dimulai di tambang ini. Ketika dinamit ini diledakkan dan melemparkan batu-batu tambang dan bahan mentah baja dari permukaan bumi. Biji besi mentah yang paling umum digunakan untuk pembuatan besi dan baja adalah hematite, magnetite, dan limonite. Selanjutnya, batu-batu dan bahan mentah biji besi akan digiling hingga menjadi bubuk dan memisahkan biji besi dengan magnet besar yang kuat. Biji besi ini kemudian dibentuk menjadi seukuran kelereng dan siap untuk dikirim ke pabrik peleburan besi dan menjadi bahan baku utama pembuatan besi dan baja. Sementara itu, proses pembuatan besi dan baja yang diperoleh dari daur ulang, proses ini dimulai di tempat ini, di tempat tumpukan besi tua. Dengan menggunakan elektromagnet seberat 10 ton, besi tua yang terdiri dari badan mobil yang dihancurkan, kaleng, peralatan listrik, tali baja dan besi lainnya dikumpulkan. Magnet yang kuat ini mampu mengangkat 5 ton logam. Selanjutnya, sekitar 83% potongan ini akan diubah menjadi batangan baja yang menjadi bahan baku peleburan besi dan baja. Baik biji besi dari alam dan logam dari tempat daur ulang akan melewati proses yang sama dalam peleburan besi, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam tungku untuk dilelehkan dengan suhu 1650 derajat Celcius. Suhu ini cukup panas untuk mencairkan logam. Panas ini dihasilkan dari 3 elektroda dan juga pembakaran gas alam. Proses pemanasan dalam tungku ini akan menghasilkan reaksi dan sistem aerasi yang akan mengeluarkan asap yang sangat panas. Pada suhu tinggi seperti ini, 60 ton logam akan meleleh dalam waktu sekitar 60 menit. Selanjutnya, penutup tungku dipasang dan cairan yang terdiri dari kotoran akan muncul ke permukaan ketika logam menjadi cair. Pada tahap ini, seorang pekerja mengambil sampel baja untuk menentukan susunan kimianya. Kemudian, pekerja akan menggunakan tombak oksigen supersonik. Tombak ini meniupkan oksigen ke dalam baja cair yang mengurangi kandungan karbonnya untuk membuat campuran menjadi lebih kuat dan kemudian mempercepat proses peleburan. Selanjutnya, ladle ditempatkan di bawah tungku. Baja cair akan dipindahkan dari tungku ke ladle. Baja cair dengan mudah dituangkan ke dalam ladle.
Ladle ini dapat menampung 115 ton baja cair. Sebuah derek di bagian atas mampu mengangkut 180 ton yang akan membawa a ladle. Kemudian bahan aditif dimasukkan untuk mendapatkan kandungan konsistensi baja yang diinginkan. Di sini elektroda dikeluarkan dari ladle tungku. Setelah itu, seorang pekerja membuka nozzle penuangan distributor yang dilengkapi dengan lubang penuangan. Dan baja cair masuk ke dalam cetakan. Cairan baja ini akan mendingin dengan sangat cepat dan mulai mengeras. Bilet baja diproduksi dengan panjang bervariasi antara 4,5 meter dan 10,6 meter. Bilet baja kemudian dipotong sesuai panjang yang diinginkan dengan obor gas alam. Sebelum proses perataan dimulai, bilet dimasukkan ke dalam tungku untuk dipanaskan kembali setelah 2 jam pada suhu 1095 derajat Celcius. Sementara itu, pancaran air mendinginkan injektor bilet. Benda kerja ditempatkan pada alat perata di mana roll yang kuat akan menekannya. Operasi ini memberikan bilet bentuk dan ukuran yang dibutuhkan. Selanjutnya, roller berpendingin air akan menghancurkan bilet dan merubahnya dari ketebalan 12 cm menjadi 14 mm. Sementara bilet lainnya dikurangi dari 15 cm menjadi 19 mm. Pada akhir produksi, bar bergerak sepanjang kecepatan mencapai 35 km per jam. Setelah mencapai dimensi yang disyaratkan, batang harus didinginkan. Tempat pendingin ini memungkinkan batang baja mendingin secara merata. Total sekitar 400.000 ton batang baja dibuat di pabrik ini setiap tahun. Seperti halnya manusia, tanaman juga memerlukan nutrisi untuk tumbuh kembangnya. Nutrisi dasar yang dibutuhkan tanaman untuk berkembang secara maksimal dan menghasilkan buah adalah nutrisi kandungan NPK, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Kebutuhan ini sangat bergantung baik dari sumber pupuk organik maupun pupuk kimia. Dalam pertanian skala besar, kebutuhan yang sangat besar ini hanya dapat dipenuhi oleh pupuk kimia yang dapat menyediakan dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak. Tapi tahukah kamu bahwa bahan-bahan pembuat pupuk ini berasal dari proses penambangan, terutama bahan dasar apatit? Apatit adalah kelompok mineral fosfat dalam bentuk kristal. Dan negara penghasil bahan dasar pembuatan pupuk terbesar kini adalah Rusia. Sehingga Amerika pun hingga kini masih impor bahan baku dasar ini. Lalu bagaimana proses pembuatan pupuk ini di pabrik? Mari kita berkunjung ke Rusia, negara penghasil terbesar pembuatan pupuk kimia.
Hingga saat ini, perusahaan Kirov JSC di Massiv Chybiny masih menjadi perusahaan penghasil bahan dasar baku terbesar di dunia. Perusahaan ini memiliki 10 deposit tambang yang telah digali lebih dari 90 tahun. Dan 7 deposit diantaranya telah menghasilkan lebih dari 2 miliar ton apatit, biji non-wedge, dan biji di area tambang. Bahan dasar pembuatan pupuk ini kemudian diangkut ke pabrik pengolahan yang terletak di dekat area penambangan. Setelah di pabrik pengolahan, batu-batuan kristal apatit ini akan dijatuhkan ke conveyor berjalan untuk menuju mesin crusher yang akan menghancurkan batuan ini dalam 3 tahap. Kemudian setelah selesai melewati tahap penghancuran, bahan ini masuk ke mesin pengayahan biji. Proses pengayakan ini dilakukan dengan flotasi. Proses flotasi akan mengekstrak apatit untuk dikentalkan, disaring dan dikeringkan sampai kadar air sekitar 1%. Sehingga diperoleh konsentrat apatit yang diinginkan. Selanjutnya, apatit atau fosfor ini akan ditampung pada bunker. Dari sini, pekerja akan mengemas apatit dalam kemasan 1 ton. Bahan ini selanjutnya akan diekspor ke beberapa negara dan sebagian dikirim dengan kereta menuju ke pabrik pengolahan pupuk. Pabrik pengolahan pupuk Rusia yang terkenal adalah Vosagro, yang memiliki 3 perusahaan untuk produksi pupuk NPK, pupuk urea, amonium nitrat, dan amonium fosfat di wilayah Vologda, Sarov, dan Leningrad. Proses pembuatan pupuk yang panjang dan meliputi begitu banyak proses kimia tidak akan cukup digambarkan dalam satu video. Namun rekayasa produksi akan menggambarkan secara garis besar. Komposisi pupuk yang diperlukan akan sangat tergantung kepada jenis pupuk yang akan dibuat oleh perusahaan. Selain bahan dasar tambang, bahan pupuk juga terdapat kandungan-kandungan zat aktif. Kebanyakan produk kandungan pupuk perusahaan Vosagro memiliki kandungan terpisah sehingga memungkinkan petani akan membuat campurannya sendiri untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini juga membuat produk mereka menjadi bahan dasar untuk pembuatan pabrik pupuk lanjutan pada negara lain. Sedangkan pada proses pembuatan pupuk NPK, kegiatan dimulai ketika bahan baku pupuk yang berada di gudang disalurkan menuju hopper. Selanjutnya, bahan baku diumpankan ke dalam granulator dengan rate tertentu untuk membentuk granul atau probe. Kemudian, untuk mempermudah proses aglomerasi antara partikel dapat ditambahkan steam dan clay ke dalam granulator. Proses yang terjadi di dalam granulator menghasilkan debu yang kemudian dihisap menggunakan blower dan ditransportasikan menuju telgiscapa untuk diproses lebih lanjut. Proses selanjutnya yaitu pengeringan granul yang terbentuk pada alat granulator yang masih memiliki kandungan air yang cukup tinggi, sehingga diperlukan proses pengeringan. Produk granul basah kemudian dimasukkan ke dalam rotary drum dryer untuk mengurangi kadar air. Selanjutnya menuju proses berikutnya yaitu proses pendinginan granul kering yang keluar dari dryer yang dialirkan menuju gula menggunakan produk dryer conveyor process. Akhirnya pupuk NPK akan dibentuk sesuai dengan ukuran butir yang dipasarkan yaitu 2 hingga 4 mm. Sedangkan produk oversize akan dipisahkan dan dikirim ke crusher untuk dihancurkan kembali. Kemudian hasilnya akan kembali ke conveyor raw material.
Sedangkan produk undersize akan dilewatkan ke screen ukuran 10 maze untuk dipisahkan menjadi produk on-site dan undersize produk. Pound size akan dikirim ke counter, sedangkan produk undersize akan di-recycle dan dikembalikan ke dalam granulator. Perlakuan produk akhir di dalam produk akan dilapisi pelapis berupa coating oil dan coating powder. Selanjutnya, hasil pupuk ini akan ditampung pada silo dan pekerja akan mengemas pupuk dalam kemasan 50 kg yang siap untuk didistribusikan ke para petani. Marmer atau batuan pualam adalah batuan hasil proses metamorfosa atau malihan dari batu gamping yang memiliki corak dan warna yang indah. Batu ini terbentuk karena pengaruh suhu dan tekanan yang dihasilkan oleh gaya endogen sehingga menyebabkan terjadi rekristalisasi pada batuan tersebut dan membentuk berbagai foliasi maupun non-foliasi. Akibat rekristalisasi akan menghilangkan struktur asal batuan, tetapi juga akan membentuk sebuah tekstur baru serta keteraturan butir. Sedangkan secara bahasa, kata marmer berasal dari bahasa Yunani yaitu marmaron, dari asal kata marmaros, yang memiliki arti batu bersinar atau batu kristal. Karena bentuknya yang kokoh dan indah serta termasuk bahan tambang yang langka membuat harganya memiliki nilai yang fantastis. Batu marmer sendiri sering digunakan baik untuk ornamen dinding bangunan yang digunakan untuk memberikan nuansa dingin walau pada suhu yang panas sekalipun. Marmer dinding umumnya digunakan pada bangunan publik seperti tempat ibadah. Marmer juga umum digunakan untuk tiang bangunan dan juga bahan pahatan patung, karya seni seperti yang dikenal oleh bangsa Eropa. Lalu, bagaimana proses produksi penambangan batu marmer mulai dari pengeboran hingga menjadi barang setengah jadi dan barang jadi? Pada liputan rekayasa produksi kali ini, kita akan mengajak kalian untuk terbang mengunjungi Yunani, tepatnya di daerah pegunungan Kafal dan Fasis di Makedonia, Yunani. Ini adalah tambang granit putih milik FHL Kyriakidis Group di Yunani yang telah berdiri sejak tahun 1991. Pabrik FHL Kyriakidis menangani produk dari hulu hingga hilir, mulai dari penggalian, elaborasi, dan perdagangan marmer internasional.
Sekitar 50% dari total deposit marmer putih yang dipasarkan di seluruh dunia digali di tambang ini. Selain itu, pabrik marmer FHL juga telah bekerja sama dalam menyediakan marmer putih untuk proyek-proyek besar seperti Masjid Agung Abu Dubai yang seluruhnya dilapisi marmer putih. Kemudian Parlemen Nasional dan Aula Konferensi di Tashkent, Uzbekistan. Dan juga peziarah Mekah dan Madinah di Arab Saudi. Marmer produk FHL Kyriakides yang digali di pegunungan Baris Palek dan Drama di Yunani dikenal sebagai Carrara Yunani yang memiliki 4 tambang yang terhubung bersama sebagai satu perusahaan besar. Penambangan batu marmer ini terdiri dari balok marmer yang digali dengan lubang terbuka. Dan juga blok marmer yang digali di bawah tanah melalui terowongan-terowongan. Hal ini untuk memastikan kapasitas pasokan batu marmer dunia untuk proyek-proyek besar tercukupi. Pembangunan penggalian terowongan yang mencapai inti dari batu marmer putih ini dikenalkan pada tahun 2013. Produksi bawah tanah memastikan penambangan tidak terganggu oleh perubahan iklim seperti pada penggalian terbuka. Selain itu, penggalian terowongan juga memastikan pelaksanaan kualitas tinggi dan kecepatan, dan meningkatkan kualitas rata-rata seluruh tambang. Terlebih lagi, teknik ini diyakini dapat melindungi lingkungan dan menghindari berbenturan dengan flora dan fauna yang dilindungi. Penggunaan air untuk pelumas juga dapat diminimalkan. Sementara itu, proses penambangan batu marmer di tambang terbuka sudah mencapai ketinggian hingga 25 tingkat, di mana setiap tingkat memiliki ketinggian hingga 8 meter. Sehingga tinggi total tambang ini mencapai 200 meter dengan sistem berundak. Tahap awal penambangan dimulai dengan proses pengeboran. Setelah semua titik dilubangi, selanjutnya lubang yang ada akan digunakan untuk memasukkan pita gergaji untuk menyelesaikan pemotongan balok marmer. Pada proses inilah yang membutuhkan banyak air yang digunakan untuk mendinginkan gergaji dalam mengurangi panas dari proses pemotongan. Setelah proses pemotongan selesai, batu tidak dapat langsung dipisahkan, melainkan butuh bantuan tenaga eskavator dan alat berat untuk memisahkan atau melepas dari batu induk. Potongan batu marmer ini umumnya memiliki tinggi 8 meter dengan ketebalan yang ditentukan sesuai dengan peruntukan penggunaan marmer. Tahapan pelepasan balok marmer dilakukan dengan menggunakan eskavator dengan ripper khusus. Umumnya blok marmer ini memiliki tinggi 8 meter dan lebar 6 meter dengan berat 280 ton. Penggalian marmer biasanya dilakukan dalam potongan vertikal. Kemudian ketika balok potongan marmer sudah terpisah dari batu induknya, selanjutnya batu ini akan dibawa ke tempat penampungan pada lapangan di bawah gunung dengan ruang yang lebih luas dengan bantuan 2 mesin wheel loader yang akan bekerja sama. Seringkali ruang angkut ini sangat sempit sehingga kendaraan seperti dump truck tidak dapat masuk. Sehingga pekerja harus membawanya dengan hati-hati ke tempat yang lebih luas. Dengan beban yang berat dan tempat yang sempit, dan juga 2 kendaraan yang harus sinkron, dibutuhkan penanganan khusus oleh operator yang terampil. Setelah pada area jalan yang lebih luas, blok marmer ini akan dipindahkan ke dump truck untuk dibawa pada ruang penampungan di kaki gunung. Sementara itu, di lapangan penampungan pertama blok marmer di kaki gunung, seorang tenaga ahli akan menginspeksi
dan menentukan kesesuaian produk marmer tersebut. Sehingga untuk beberapa peruntukan seperti lantai, dinding, dan tiang marmer, balok ini dapat dipotong pada ukuran yang lebih kecil dengan pita gergaji untuk mempermudah proses transportasi. Sedangkan untuk produk yang lebih besar, seperti bahan patung batu marmer ini, akan dibiarkan pada potongan awal. Setelah semua batu diinspeksi oleh tim ahli dan siap untuk dibawa ke tempat produksi, setiap batu marmer akan diukur oleh spesialis untuk memberikan bentuk yang benar dengan keterangan metode pemotongan yang sesuai. Karena dimensinya yang besar dan bobotnya yang berat dari batu marmer, balok-balok ini perlu dipindahkan dan ditangani dengan mesin dan kendaraan tertentu, baik selama bongkar muat maupun selama pemrosesannya. Setelah berada di pabrik produksi, blok-blok ini akan dipisahkan sesuai dengan peruntukan produksi untuk dilakukan pemrosesan selanjutnya. Pada mesin ini, marmer akan dipotong menjadi bentuk lempengan dinding dan lantai dengan bentuk persegi dengan ketebalan 5 cm. Setelah marmer terbentuk, kemudian permukaan marmer akan dipoles untuk meningkatkan kilauan dan corak serta motif warnanya. Selain itu, di pabrik ini juga terdapat mesin robot otomatis yang dikendalikan komputer untuk membentuk pola atau ukiran pada permukaan marmer. Di tempat ini contohnya, robot membuat ulir pada setiap bagian marmer yang akan digunakan sebagai tiang bangunan. Sistem ini juga dapat digunakan oleh para pemahat patung untuk membantu membuat bentuk dasar pada blok marmer. Sehingga artis pemahat patung hanya perlu memperhalus dan mempertegas bentuk patung yang diinginkan. Dan tentu masih banyak jenis produk jadi dari batu marmer yang dapat di-custom dan di-request oleh pembeli secara langsung. Dan tentunya dengan penambahan biaya khusus. Kebanyakan produk marmer dari perusahaan FHL di Yunani ini semuanya sudah memiliki pemiliknya. Seiring perkembangan pembangunan perumahan maupun infrastruktur yang begitu cepat, membuat permintaan akan semen menjadi meningkat. Semen adalah bahan penting yang digunakan dalam setiap pembangunan yang digunakan untuk merekatkan batu, bata, batako maupun bahan bangunan lainnya. Semen sendiri merupakan produk olahan dari batu kapur atau batu gamping, di mana batuan ini merupakan salah satu komoditas tambang yang termasuk dalam bahan galian industri. Sehingga seperti halnya bahan tambang lainnya, proses pengolahan semen atau proses penambangannya akan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dengan meninggalkan lubang-lubang besar di perut bumi. Terlepas dari pro dan kontranya, lalu bagaimana sebenarnya proses pembuatan semen itu sendiri?
Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian mengunjungi pabrik pengolahan semen di Ohurongo di Namibia. Kegiatan dimulai di tambang batu kapur. Batu gamping di dekat permukaan memiliki kandungan mineral silika, besi, dan aluminium oksida yang tinggi. Sementara jauh di bawah batu kapur, terdapat kandungan yang lebih murni yang mengandung lebih sedikit mineral dan lebih banyak kalsium karbonat. Pabrik menggunakan kedua jenis batu tersebut dengan mengubah proporsi untuk membuat jenis semen yang berbeda-beda. Penambangan batu dimulai dengan para pekerja yang mengebor lubang di dinding batu, di mana mereka akan menanam bahan peledak yang kuat. Dan demi keselamatan pekerja, harus memposisikan diri di belakang area peledakan dengan menjaga jarak minimal 50 meter. Setelah dinding batu diledakkan, pekerja akan menurunkan compact truck loader untuk memindahkan batu kapur ke dalam bak haul truck yang setiap truknya dapat memuat batu kapur hingga 60 tons. Truk-truk ini kemudian mengangkut bahan tambang muatannya ke pabrik semen. Setelah sampai di pabrik semen, haul truck kemudian akan menuangkan bahan mentah tersebut ke mesin penghancur, di mana bahan-bahan mentah ini akan digiling dengan konsistensi kerikil kasar. Crusher dapat menangani 600 ton bahan baku per jam. Penghancur utama mengurangi ukuran batu-batu ini menjadi seukuran bola golf. Selanjutnya, serpian batu kapur yang dihancurkan dan mol dibawa ke tempat pencampuran, di mana ia akan dicampurkan dengan bahan lainnya. Di tempat ini, batu tinggi kalsium karbonat dan batu rendah kalsium karbonat akan dicampurkan yang sebelumnya telah dihancurkan secara terpisah di tempat yang berbeda. Rasio pencampurannya bervariasi sesuai dengan jenis semen yang ingin mereka buat. Di tempat pencampuran ini dapat menampung bahan baku hingga 25.000 ton. Komposisi kimia bahan dipantau dengan cermat untuk memastikan bahwa bahan tersebut mengandung proporsi batu kapur, serpian, dan mol yang benar. Selanjutnya, mesin overhead yang disebut dengan tripper membuat tumpukan dengan proporsi yang dibutuhkan, di mana campuran ini disebut dengan campuran mentah. Kemudian, reclaimer memuat campuran mentah ke dalam mesin penggiling yang disebut dengan roller mill, di mana campuran mentah ini digiling menjadi bubuk dengan konsistensi tepung halus yang dikenal sebagai raw mill. Dalam proses penggilingan halus ini, terkadang pabrik menambahkan mineral tambahan seperti silika dan besi. Jenis semen tertentu juga membutuhkan aluminium oksida. Saat digiling, campuran dikeringkan dengan panas berlebih yang dihasilkan dari proses pyro. Bahan untuk produksi clinker digiling menggunakan pabrik roll modern.
Pabrik roll menghemat sekitar 30% dari total konsumsi daya listrik dibanding menggunakan pabrik bola tradisional. Raw mill kemudian diuji sekali lagi untuk memastikan bahwa komposisi kimianya benar untuk menjaga kualitas produk semen yang diinginkan. Setelah raw mill lulus tes di laboratorium, raw mill tersebut dikirim ke preheater. Preheater memiliki tinggi 109 meter. Silo atau bak penampung dapat menampung raw mill hingga 7.000 ton bubuk raw mill. Raw mill kemudian dipanaskan terlebih dahulu dan dikalsinasi sebelumnya dalam pemanasan awal. Dengan kalsiner sebelumnya memasuki tanur putar. Proses prakalsinasi secara signifikan mempersingkat proses pembakaran yang sebenarnya untuk mengubah raw mill menjadi klinker. Setelah bahan baku diproses di preheater, bahan tersebut masuk ke dalam rotary kiln sepanjang 54 meter. Di mana bahan tersebut dibakar menjadi klinker pada suhu di atas 1450 derajat Celcius. Rotary kiln dapat menghasilkan 2.100 ton klinker per hari. Kemudian, klinker sekarang didinginkan dengan menggunakan metode pendinginan udara dalam pendinginan besar. Sangat penting untuk mendinginkan klinker dengan cepat agar memiliki kualitas semen yang baik. Setelah proses pendinginan, klinker disimpan dalam silo klinker dengan kapasitas 55.000 ton. Tahapan terakhir dari pembuatan semen disebut dengan finishing grinding. Mereka menambahkan beberapa klip ke dalam klinker dalam jumlah yang tepat dan bervariasi dengan jenis semen yang mereka buat. Penambahan gypsum menunda waktu pengikatan semen sehingga dapat dikerjakan hingga 2 jam sebelum pengerasan. Eksistensi batu kapur secara signifikan mengurangi jejak karbon dari produk semen. Akhirnya, campuran tersebut digiling menjadi semen dengan menggunakan 2 semen mill. Setiap pabrik semen dapat memproduksi hingga 65 ton per jam. Pabrik semen Ohurongge sendiri dapat memproduksi 5 jenis produk semen yang berbeda, yang disimpan di silo semen yang berbeda. Setiap silo atau bak penyimpanan dapat menampung semen hingga kapasitas 7.500 ton. Sementara itu, di lini pabrik pengemasan, mesin dapat mengemas 6.800 karung per jam. Selain lini pengemasan kemasan 50 kg, pabrik juga mengisi semen kantong besar muatan 2 ton untuk proyek-proyek besar dan khusus yang bertujuan untuk mengoptimalkan logistik. Sementara itu, mesin robot menghitung dan menumpuk kantong 50 kg di atas palet dalam batch 40 kantong per palet. Setelah itu dibungkus dengan plastik untuk perlindungan tambahan terhadap kondisi cuaca. Selanjutnya, semen-semen ini akan didistribusikan ke toko-toko bangunan dan proyek-proyek besar di seluruh Namibia.